Gavara dalam bukunya yang berjudul A Brief History of Thrifting tahun 2019, fenomena thrifting berawal ketika revolusi industri terjadi sekitar tahun 1760 sampai dengan 1840. Pada revolusi industri pada saat itu terjadi perubahan pemikiran bahwa pakaian adalah barang sekali pakai, sehingga jumlah pakaian pun meningkat. Thrifting di Indonesia diperkirakan telah muncul sejak tahun 1980-an dan awal perkembangan di wilayah pesisir laut Indonesia. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Sulawesi, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi menjadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring dengan berkembangnya waktu, bisnis pakaian impor bekas mulai berekspansi ke Pulau Jawa. Namun karena gengsi yang masih besar, perkembangan penjualan barang bekas tersebut disebut dengan barang impor, bukan barang bekas. Nah, awalnya sebelum rame thrifting di Malang yang terjadi saat ini, Malang sendiri sudah kenal yang namanya Dalbo. Nah, Dalbo sendiri itu akronim dari odol-odol kebo dalam bahasa Jawa yang artinya membongkar karung. Awalnya tuh Dalbo peminatnya masyarakat menengah ke bawah yang buat kebutuhan sehari-hari gitu, bukan kayak thrifting yang sekarang kayak mengikuti tren fashion. Jadi harganya yang dulu tuh cuma 10.000, 25.000 gitu. Nah, inilah yang awal dari thrifting yang ada di Malang. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah domestik, yaitu thrifting yang mempengaruhi UMKM yang ada di Malang, sekaligus agar menjadi bahan referensi untuk penelitian yang bertema thrifting yang akan datang. Metode penelitian yang kami gunakan merupakan metode survei. Metode penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau yang disebut responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang dengan menggunakan kuesioner. Jadi kami membuat G-form untuk responden agar bisa mengumpulkan pendapat terkait isu dalam thrifting. Responden yang kami tuju merupakan konsumen atau pembeli thrifting yang ada di Malang. Selain menggunakan metode survei, kami juga menggunakan metode wawancara atau interview. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Kami melakukan wawancara kepada pelaku thrifting atau pemilik dari toko tersebut. Pertanyaan yang kami ajukan berupa tanggapan dan dampak dari kebijakan baru dan lain-lain. Nah, yang dipermasalahkan dalam isu thrifting ini adalah cara masuk pakaian tersebut dengan cara yang ilegal, dengan cara menyelundupkan lewat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, ini tidak melalui bea cukai, jadi hal ini udah termasuk kegiatan yang ilegal yang merugikan pemerintah. Lalu untuk dampak positif dari thrift itu sendiri, thrift itu bisa mengembalikan nilai guna dari sebuah pakaian yang sudah digunakan. Jadi nggak nambah sampah produk tekstil gitu, kayak baru dipakai langsung buang, pakai buang. Jadi apa yang bisa digunakan kembali sebaiknya digunakan kembali. Yang berikutnya juga menambah lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan, karena thrift itu rata-rata membuka toko dan membutuhkan pegawai untuk menjalankan toko tersebut, atau misal di all shop seperti Instagram, Shopee, Tokopedia dan lainnya itu membutuhkan admin. Untuk dampak negatifnya, untuk negara sendiri tidak mendapatkan pajak dari thrift. Kenapa? Karena thrift itu tidak melalui bea cukai sehingga tidak ada pajak yang masuk. Kan bol-bol dari thrift itu masuknya dari luar negeri, namun karena diselundupkan jadi tidak ada biaya yang masuk ke negara. Dari segi harga terkadang ada beberapa thrift yang harganya di luar nalar. Maksudnya di luar nalar itu tidak sesuai dengan konsep thrift itu sendiri, di mana thrift itu yang harganya murah, terjangkau, namun mendapat barang dengan kualitas baik dan bagus, namun mereka harus merogoh kocek yang lebih dalam seperti 300.000 ke atas. Untuk dari segi internasionalnya, karena karung-karung thrift itu atau bol-bol thrift itu tidak melewati bea cukai atau bahasanya diselundupkan, maka melanggar batas negara atau border dari suatu negara seperti. Jadi selanjutnya kita beralih ke data dari survei yang sudah kami adakan.
Jadi dari 70% dari 100% responden memilih untuk membeli produk lokal daripada produk thrift. Kenapa? Karena konsumen pakaian sendiri memikirkan pada kehigienisan pakaian dan juga efisiensi pakaian tersebut. Dan juga dengan produk thrift yang dibanderol dengan harga yang tidak murah, membuat konsumen pakaian memilih untuk membeli produk lokal atau produk baru. Karena dengan produk baru dengan harga yang sama dinilai lebih bagus. Lalu bagian yang memilih produk thrift beralasan karena dengan sustainability yang mana limbah di bumi yang melimpah. Lalu survei juga menunjukkan bahwa dengan memilih produk lokal bisa mendukung atau mensupport konsumen pakaian juga memilih produk antara produk lokal atau produk thrift tergantung dengan situasi yang mereka butuhkan. Jadi ketika misal mereka memilih untuk produk thrift karena mereka membutuhkan suatu pakaian atau suatu barang, lalu kita akan membahas mengenai kebijakan baru tentang larangan thrifting. Kami mengambil beberapa tanggapan responden, yaitu sepertinya thrift bukanlah masalah di negara kita karena lebih baik pemerintah memilih untuk mengurus hal-hal yang lebih penting mengenai perekonomian Indonesia. Mungkin memang ada benarnya juga, tetapi juga bisa dilihat dari sisi lain juga. Lalu mengenai usaha thrift juga dirasa-rasa responden sudah banyak yang ikut-ikutan atau biasa disebut dengan FOMO, dikarenakan seperti ini, zaman dulu thrift masih dengan harga yang murah, tetapi sekarang thrift bisa dibanderol dengan harga yang di atas 100 atau bahkan sampai harga 300.000. Dan menurut responden atau menurut kelompok kami juga, harga tersebut kurang efisien dengan barang yang bekas. Lalu seperti antara merugikan atau enggak, 60% konsumen pakaian memilih bahwa thrifting bisa merugikan UMKM. Salah satunya bisa mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli produk lokal. Karena dari produknya thrift sendiri belum tentu original, tetapi thrift tetap dibanderol dengan harga yang mahal dan kurang etis. Ketika ada pilihan untuk thrifting ditutup secara paksa, menurut saya pemerintah harus memberikan aturan yang tegas terhadap thrifting untuk bisa membatasi penjualan mereka dengan impor dari luar negeri, karena thrifting sendiri tidak memiliki adanya undang-undang, jadi ilegal ya teman-teman. Tapi di sisi lain responden juga ada yang kurang setuju dengan ditutupnya secara paksa thrifting, karena thrifting berperan besar dalam mengurangi sampah limbah atau limbah sampah fast fashion yang menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Selain itu, dengan pakaian yang layak dengan harga yang murah, tetapi alih-alih mematikan salah satunya, pemerintah harus memiliki regulasi yang tepat supaya bisa mendukung kedua jenis usaha tersebut. Jadi antara thrifting dan produk lokal harus bisa balance. Mungkin itu resolusi untuk pemerintah di masa yang akan datang. Lalu kita akan mengambil data dari sisi penjual produk thrifting di tengah maraknya regulasi baru mengenai thrifting. Dari narasumber yang sudah kita wawancarai, mereka beranggapan bahwa seperti tengah saat ini yang mengancam usaha thrifting, salah satu narasumber berkatakan bahwa saat ini barang thrift masih sangat terbatas, sehingga hanya mencari barang-barang pre-love yang beredar di Indonesia saja. Karena mengingat kegiatan thrifting sekarang saat ini sedang terancam, jadi tidak berani mengambil resiko dengan mengambil barang thrift dari luar negeri, sehingga penjual memilih untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Kan data Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam 5 tahun terakhir Indonesia memang kebanjiran rata-rata 2,25 juta ton produk tekstil tiap tahunnya. Volume impor tekstil Indonesia juga tercatat meningkat sebanyak 21,11% menjadi 2,2 juta ton pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia mengimpor tekstil dari Tiongkok sebanyak 990,20 ribu ton. Itu saja dari saya.
Jadi thrift itu merugikan negara karena masuk dengan cara yang diselundupkan dan tidak melalui bea cukai. Hal ini sama dengan halnya rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Kemudian hal ini mempengaruhi UMKM dari data yang sudah dipaparkan teman saya tadi. Dari koresponden yang mayoritas lebih memilih produk lokal dibandingkan thrifting. Ditambah di Kota Malang sendiri sudah ada Malang Creative Center atau MCC untuk menampung dan memberdayakan produk lokal dan UMKM yang ada di Malang. Jika dibandingkan dengan impor tekstil dari sejumlah 990.000 ton dari Tiongkok, hal ini yang seharusnya mempengaruhi UMKM.